Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Analisa Laporan Keuangan Lanjutan, teman-teman semuanya kelas K1D3 Akuntansi 2019 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Kevin Afwan, NPM 191010-2009. Teman saya Herlina Nurhayati Sigalingging, NPM 191010-2015, mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi analisis persediaan berkaitan dengan penggunaan metode persediaan seperti FIFO, Weighted Average, dan LIFO. Pembahasan yang pertama mengenai deskripsi dari persediaan barang. Persediaan merupakan semua barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau dikonsumsi dalam operasi normal perusahaan. Dalam pencatatannya ada dua jenis sistem yang dianut, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik, di mana kedua sistem ini bergantung pada bagaimana kebijakan yang diambil dari perusahaan tersebut. Nah, bagaimana perhitungan persediaan barang ini terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out, kemudian ada metode LIFO atau last in first out, dan juga ada metode average, di mana dari ketiga jenis metode ini disesuaikan dengan jenis perusahaan dan juga kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Metode yang pertama yaitu metode FIFO atau first in first out, atau dalam bahasa Indonesianya pertama masuk pertama keluar. Secara teoritis metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode atau persediaan akhir. Nah, dalam penerapannya, metode FIFO ini berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau yang pertama kali masuk untuk dijual terlebih dahulu. Metode FIFO ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan. Kemudian dasar penggunaan metode FIFO atau pertama masuk pertama keluar. Metode ini digunakan atas dasar asumsi bahwa biaya atau kos pembelian produk harus disesuaikan dengan laba atau hasil penjualannya. Nantinya, kos atau biaya persediaan produk yang masuk terakhir akan dijadikan sebagai patokan biaya barang yang masih tersisa hingga di periode akhir. Jadi pada intinya, dasar dari penggunaan metode FIFO ini ditujukan bagi berbagai perusahaan yang memiliki atau menyediakan produk berkadaluarsa. Yang kedua ada metode LIFO atau last in first out, atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal sebagai terakhir masuk pertama keluar. Metode ini mengasumsikan bahwa unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, atau kebalikannya, bahwa unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir kali masuk ke gudang. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Metode biaya persediaan LIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Selanjutnya, dasar penggunaan metode LIFO. Metode LIFO didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos persediaan yang keluar berbanding terbalik dengan kronologi munculnya biaya. Sedangkan ciri dari metode ini ialah harga beli dibebankan kepada operasi perusahaan, terutama dalam periode inflasi. Dampaknya memang laba yang didapatkan lebih kecil, akan tetapi pajak yang berutang juga kecil dibandingkan menggunakan metode lain. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan cara harga rata-rata. Metode average merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO.
Jadi, kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan FIFO. Dalam penerapan metode average, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Dasar penggunaan metode average. Metode ini biasanya perusahaan akan menjual produk yang tersedia di gudang tanpa memilih mana produk masuk pertama kali dan yang terakhir. Toh perhitungannya nanti dikalkulasikannya mengambil nilai harga rata-rata saja. Dari pengertian ini, maka metode pencatatan persediaan average berdiri di atas dua metode, yaitu LIFO dan FIFO. Bisa juga disebut metode yang di tengah-tengah. Itu artinya, kelebihan dan kekurangan dari average bisa dijelaskan dari dua metode sebelumnya, yaitu FIFO dan LIFO. Sehingga, yang perlu dikaji lebih lengkap adalah kelebihan dan kekurangan dari kedua unsur metode ini. Kelebihan metode LIFO dan FIFO. Pada metode LIFO terdapat dua kelebihan, yaitu nilai persediaan di laporan keuangan lebih relevan, lalu laba perusahaan jauh lebih besar. Pada metode FIFO terdapat 4 kelebihan, yaitu mudah dalam membandingkan kos atau biaya dengan pendapatan. Kedua, jika harga naik, maka otomatis harga barang lebih konservatif. Yang ketiga, laba operasional perusahaan tidak bergantung pada fluktuasi harga. Dan yang terakhir, pajak lebih hemat. Kekurangan metode LIFO dan FIFO. Pada metode FIFO terdapat dua kekurangan, yaitu pajak yang harus dibayar jauh lebih tinggi, lalu yang terakhir laba atau pendapatan perusahaan tidak akurat. Pada metode LIFO terdapat tiga kekurangan, yaitu terdapat perbandingan terbalik dengan kos fisik persediaan yang asli, lalu yang kedua, metode yang rumit sehingga kos pembukuan melonjak, dan yang terakhir laba serta rugi lebih rendah. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami paparkan dan kami jelaskan. Dari kelompok 6, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan materi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, untuk nantinya bisa menjadi bahan koreksi bagi kelompok kami. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.